Anak Gen Z zaman sekarang mau mulai bisnis event organizer langsung stuck di pertanyaan klasik. Gua harus punya kantor dulu atau punya tim tetap dulu? Yang which is mereka harus gaji bulanan setiap bulannya. Dan akhirnya mereka nggak jadi mulai karena keburu takut sama bayangin cost yang gede. Di episode kali ini gue bakal bahas apakah modal awal I.O. harus kantor dulu atau tim dulu? Atau justru ada strategi lain yang lebih masuk akal untuk memulainya? Let's go kita bahas. Coba lu bayangin gini, lu punya peluang bikin event untuk satu brand yang lagi naik daun. Briefnya udah di tangan, budgetnya lumayan, dan potensinya bisa jadi portfolio gede buat lo. Tapi lu malah mundur, karena mikir, wah, gue belum punya kantor, nanti mereka nggak percaya sama gue. Padahal, industri event ini udah berubah banget. Klien sekarang lebih ngelihat execution quality and problem solving ketimbang seberapa mewah kantor lo. Jadi, the real question is, do you really need an office and a full-time team to start your I.O. journey? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, bicara soal kantor event organizer. Punya kantor emang bikin klien lebih percaya. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Kantor itu ngasih kesan kalau bisnis lu itu udah established. Ada strukturnya, dan ada tempat buat mereka datang kalau seandainya ada apa-apa. Tapi di tahap awal, menurut gua kantor bukanlah sesuatu yang wajib. Banyak I.O. lain yang mulai dari rumah ke rumah, dari co-working space, atau bahkan ada yang kerja remote sepenuhnya. Yang bikin mereka survive bukan alamat kantor, tapi kemampuan mereka deliver event dengan smooth dan profesional. Kalau lu masih baru, ada beberapa opsi yang bisa lu pilih. Yang pertama, otomatis lu kerjanya dari rumah aja dulu. Gua mengawali Mahesa Kreatif itu benar-benar dari rumah partner gue. Yang kedua, ada namanya co-working space. Dia punya beberapa kelebihan, murah, fleksibel, bisa dipakai buat meeting profesional. Atau ada juga virtual office. Klien tetap bisa ngelihat alamat bisnis lu tanpa lu keluar banyak biaya. Atau opsi yang paling masuk akal, yaitu meeting di tempat netral, kayak cafe, hotel lounge, atau bahkan venue yang bakal dipakai untuk event nanti. Itu jauh lebih masuk akal dan gua rasa ini udah jauh lebih common gitu ya. Intinya, kantor itu lebih ke arah credibility showcase aja. Tapi jangan sampai karena belum punya kantor, lu berhenti ambil peluang. Next part, gue bahas soal full team. Jadi gini, lu harus paham, I.O. itu sifatnya adalah project base. Artinya, workload event lu bisa di bulan pertama gede banget. Tiba-tiba di bulan berikutnya itu bisa slow banget, bisa kecil banget. Jadi kalau lu langsung rekrut tim full team banyak orang, itu resiko dari cash flow-nya itu benar-benar bisa bocor. Nah, strategi yang lebih sustainable adalah punya core team kecil. Cukup 2 atau 4 orang yang pegang fungsi-fungsi penting kayak project manager atau admin dan finance, sama yang ketiga adalah kreatif atau konsep developer. Cukup 3 itu aja. Untuk penjabaran dari 3 posisi itu nanti kita akan bahas di next episode ya. Jadi sementara role lain kayak stage crew, MC, lighting, bahkan desain grafis itu bisa lo ambil dari pool freelance atau vendor tiap ada project. Dengan cara ini, cost lo itu tetap ringan, tapi tetap bisa scale up sesuai dengan ukuran dari eventnya. Gua kasih contoh. Ada I.O. di Jakarta yang tiap tahun itu pegang festival musik besar. Tapi mereka nggak punya 50 karyawan tetap. Nggak ada. Mereka cuma punya 6 orang core team. Sisanya adalah network vendor dan freelance yang loyal banget sama mereka. Jadi tim inti itu fokus di coordination dan manajemen. Sementara teknis dieksekusi bareng sama partner.
Jadi gimana? Yang bener-bener jadi modal awal lu, kalau bukan kantor dan tim, lalu apa modal utama dari I.O? Jadi gue udah ngerangkum ya, ini 3 hal yang harus lu fokus dari awal ketika lu ngebangun brand event organizer lu sendiri. Jadi yang pertama itu adalah network. Kenalan sama vendor, supplier, talent, venue owner. Karena di event, your network is your net worth. Semakin banyak orang yang bisa lu hubungin, semakin gampang lu dapat solusi cepat saat problemnya muncul. Yang kedua, portfolio. Sudah pasti. Dokumentasi setiap proyek sekecil apapun. Jangan remehkan proyek internal kantor kecil, wedding sederhana, atau gathering komunitas. Kalau didokumentasiin dengan profesional, itu bisa jadi proof of capability lo. Jadi buat klien berikutnya, lu akan terlihat sangat profesional. Yang ketiga, skill and reputation. Modal intangible yang nggak bisa dibeli. Lu harus tahu basic event management, budgeting, timeline, risk management, dan yang lebih penting, jaga reputasi. Buat gua, reputasi itu penting banget. Karena di industri event, word of mouth jauh lebih kuat daripada iklan berbayar. Satu klien puas, itu benar-benar bisa bawa lu ke project-project berikutnya. Hal terakhir yang mau gue bahas adalah mindset entrepreneur. Itu beda banget dari creative thinking. Jadi ini juga salah satu modal yang utama, yaitu lu punya mindset entrepreneur. Kalau lu mikir kantor dan tim besar di awal, lu mungkin jatuh ke jebakan overhead cost sebelum revenue lu benar-benar bisa stabil. Jadi mindset yang harus lu punya adalah lean and adaptive. Start small, adapt fast, sama grow sustainably. Jadi think of this way. Bisnis I.O itu maraton, bukan sprint. Kalau lu terlalu cepat ngebakar modal untuk hal-hal yang belum urgent, lu bisa kehabisan energi di tengah jalan. Lebih baik fokus ke value. Fokus ke value creation. Bikin event yang impactful. Bikin klien puas. KPI gua itu sebenarnya adalah klien puas. Lalu pelan-pelan, baru skala bisnis lu akan kebentuk sendiri, makin lama makin grow. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal. Modal awal I.O itu harus punya kantor dan tim dulu apa enggak? Jawabannya sebenarnya not really. Nggak harus. Kantor bisa bikin lu kelihatan lebih kredibel, jelas. Tim bisa bikin kerjaan lebih terstruktur, iya. Tapi itu semua bisa dibangun gradually. What you really need is a network, portfolio, skill, and a solid reputation. Kalau lu ngerasa video ini ngasih insight baru buat lu, jangan lupa buat subscribe, kasih like, dan share. Share juga ke teman-teman lu yang lagi kepikiran buat bangun bisnis I.O baru gitu ya. Jangan lupa, reach out aja ke Mahesa. Kalau mau diskusi terbuka, gua sangat seneng kalau misalkan ada yang mau diskusi tentang event organizer. And last thing, remember, in this industry, success is not defined by how big your office, but by how strong you can manage resources and deliver impactful experience. Terima kasih udah nyaksiin sampai dengan selesai. See you in the next episode.